Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai perbandingan vektor. Untuk yang pertama mengenai perbandingan. Jadi perbandingan itu fokusnya adalah pada titik yang membagi ruas garis. Nanti ada dua kondisi. Kondisi yang pertama di mana titiknya membagi di dalam. Di dalam artinya misalkan ada titik P membagi ruas garis AB dengan perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N. Perbandingannya bernilai positif semua. Contohnya pada ilustrasi berikut. Jadi, pada gambar AP banding PB sama dengan 3 banding 2. Perbandingannya di sini bernilai positif. 3 dan 2. Nah, bernilai positif semua itu artinya arah vektornya itu sama. AP 3, berarti kan A ke P arahnya ke kanan, sebesar 3 satuan. Kemudian PB 2, P ke B berarti arahnya juga ke kanan, 2 satuan. Kemudian kondisi yang kedua, titiknya membagi di luar. Contohnya ya, misalkan AP banding PB sama dengan M banding N dengan salah satu nilai M atau N-nya itu bernilai negatif. Contohnya seperti ini. AP banding PB sama dengan 3 banding min 2. AP 3 berarti AP arahnya ke kanan. Kemudian PB min 2 berarti P ke B sini arahnya ke kiri. Kiri sebesar 2 satuan. Nah, dari gambar ini kan terlihat kalau titik P yang membagi AB itu berada di luar garis AB atau berada di perpanjangannya AB. Itu ya, konsep perbandingan. Saya ulangi, ada dua jenis perbandingan. Perbandingan di dalam, itu syaratnya nilai perbandingannya positif semua. Yang kedua, perbandingan di luar, syaratnya salah satu nilai perbandingannya bernilai negatif. Nah, sekarang kita belajar untuk menggambarkan perbandingannya tadi, menggambarkan letak titiknya tadi. Contoh yang pertama, gambarkan perbandingan AC banding CB sama dengan 5 banding 3. Berarti kita gambarkan dulu AC. AC positif 5, berarti A ke C ke kanan. A, C, 5. Kemudian CB 3 perbandingannya. Berarti C ke B 3. Berarti menggambarkannya seperti ini. Paham ya? Untuk contoh yang kedua, gambarkan perbandingan PQ banding BQ sama dengan 5 banding 3. PQ 5, berarti kita gambarkan PQ ini 5. Kemudian BQ 3. BQ 3 berarti kan karena Q-nya sebelah sini, BQ bernilai positif perbandingannya, berarti kan BQ arahnya nanti ke kanan, artinya B-nya sini, B-nya BQ 3. Itu ya anak-anak ya. Jadi kalian perhatikan arahnya PQ 5, berarti nanti arahnya dari P ke Q atau Q sebelah kanan P. Kemudian BQ 3 positif, berarti BQ arahnya ke kanan atau P-nya sebelah kiri Q, Q-nya sebelah kanan P. Oke, silahkan dipahami ya menggambarkan perbandingannya. Kenapa? Karena ini nanti penting untuk menentukan titik dari perbandingan atau titik yang membagi ruas garis tadi. Oke ya anak-anak ya. Lanjut untuk menentukan titik perbandingan. Di sini. Rumusnya,
Misalkan ada titik B membagi ruas garis AC dengan perbandingan AB banding BC sama dengan M banding N. Nanti titik yang membagi titik B ini dirumuskan silang. Jadi N dikalikan dengan A ditambah M dikalikan dengan C silang. Dibagi perbandingannya dijumlah N ditambah M. Rumusnya itu. Nah, tadi Ibu kan bilang menggambarkan perbandingannya kalian harus bisa, karena nanti kaitannya dengan rumus perbandingan ini. Sekarang kita masuk ke ya. Contoh yang pertama. Itu diketahui koordinat titik M dan N. Jika MA banding AN sama dengan 1 banding 3, koordinat titik A adalah, kita gambarkan dulu. MA kan 1, MA 1, AN 3. Gambarnya kan jadi seperti ini. Ini gambarnya. Kemudian untuk menentukan titik A, kita pakai rumus silang tadi. Rumus silangnya berarti kan 1 dikalikan N, 3-nya dikalikan M. Gini, 1 dikalikan N ditambah 3 dikalikan M dibagi 1 tambah 3. Tinggal kita masukkan N dan M-nya. Itu ya, dibagi 4. Kita hitung, ternyata nilai A-nya adalah, atau titik A-nya adalah negatif 2,2,4. Selesai. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, contoh 1 bisa dipahami ya. Kita lanjut untuk yang contoh ke diketahui koordinat P dan Q. Seperti di soal, tentukan koordinat titik A yang membagi PQ di luar. Di luar dengan perbandingan PA banding AQ sama dengan 1 banding 2. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya-tanya, Bu, kalau di luar kan harusnya salah satu ada yang negatif perbandingannya. Kok ini positif semua? Berarti nanti tugas kalian adalah membuat satu perbandingan itu bernilai negatif. Awalnya kan PA banding AQ sama dengan 1 banding 2. Kita buat salah satunya negatif. Kita buat kesepakatan, yang kita buat negatif adalah perbandingan yang terkecil. Berarti PA banding AQ sama dengan min 1 banding 2. Itu ya kesepakatannya, pokoknya nilai perbandingan yang terkecil itu yang kita buat negatif. Kita gambarkan perbandingannya PA, perbandingannya min 1. PA sama min 1. Berarti arahnya kan ke kiri kalau negatif. Jadi gini, PA ke kiri, AQ-nya adalah 2. Kita pakai rumus berarti nilai A-nya itu kan min 1 dikalikan Q, 2-nya dikalikan P. Gini. Gitu. Kita hitung ya, ketemu titik A-nya adalah 1,-7. Atau cara lain bagi yang bingung, kok bisa tuh Bu itu silangnya kok kayak gitu? Nah, ini ada cara lain. Perbandingannya tetap ya, PA banding AQ sama dengan min 1 banding 2. Cuman untuk menggambarkannya kita melenceng dulu dari konsep. Karena A itu membagi PQ, berarti kita gambarkan aja misalkan A-nya di tengah-tengah PQ. Tapi dengan PA adalah min 1, perbandingannya AQ-nya adalah 2. Kemudian, kalau di sini kan kita enak lihatnya, A-nya kan di tengah-tengah. Berarti tinggal titik A, itu min 1 dikalikan Q, 2-nya dikalikan P. Di sini kan lihatnya enak, silangnya kan kelihatan. Gitu, kita hitung. Titik A-nya adalah 1,-7. Sama aja, bebas kalian mau pilih yang mana. Kalau bagi yang bingung, pakai cara yang ini boleh.
Gitu ya, jadi menggambarkan karena A-nya itu membagi PQ, kita gambarkan A-nya itu di tengah-tengah. Tapi perbandingannya kita ubah dulu menjadi salah satu bentuknya ada yang negatif karena membaginya di luar. Itu anak-anak, untuk contoh kedua bisa dipahami ya. Oke, next. Untuk contoh yang ketiga. Diketahui koordinat A dan B, tentukan koordinat titik C jika AB banding BC sama dengan 2 banding 1. Oke, kita gambarkan perbandingan dulu. AB banding BC 2 banding 1. Gambarnya seperti ini ya, nggak masalah. Nah, di sini pokoknya kan titik yang di tengah kan yang sama dengan 2 dikalikan C, satunya dikalikan A, atau B sama dengan 1A tambah 2C dibagi 1 plus 2. Titik yang di sini, ingat, itu adalah titik yang di tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Karena yang kita cari titik C-nya, nah ini kan bisa kita buat seperti ini. Kenapa sini 3B itu dikali silang? Jadi 1 plus 2 itu kan sama dengan 3. 3 dikalikan B. 3 dikalikan B kan 3B. Sama dengan A plus 2C. Atau tinggal masukkan ya. Yang ini. Nah, ini nanti dipindah ruas ke kiri menjadi negatif. Kita peroleh 2C-nya adalah min 18, min 2. C-nya tinggal dibagi 2 semua, jadi min 9, min 1. Ketemu titik C-nya. Gini. Bisa dipahami contoh 3 ya. Oke, demikian untuk materi dari perbandingan vektor. Silakan dipahami. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan lewat forum diskusi ya anak-anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.